Seru deh, pokoknya nih jalannya sepi, layaknya kayak jalan Pantura, cuman nggak se-chaos Pantura juga sih. Selamat pagi guys, pagi luar biasa, tapi sepertinya kayaknya udah siang ya. Iya, di Itali udah kayak Indonesia aja, musimnya udah musim panas. Suhunya juga sudah kayak ya 30 derajatan kurang lebih. Jadi seperti yang bisa lihat, ini gue sudah mulai menipiskan jaket-jaket gue juga. Yang tadinya gue double 4 jaket, sekarang cuma 2 aja. Walaupun 2 juga sebenarnya ya udah anget gitu, tapi it's okay. Biar masih berasa adem-ademnya juga sih ketika riding, karena anginnya juga masih relatif kencang. Dan untuk hari ini kita berencana untuk terus keluar dari Itali, karena nanti next berikutnya adalah kita mau ke negara Monaco. Cuman kita menyusuri lewat pinggir laut gitu deh jalannya, jadi lewat jalanan pinggir laut. Pokoknya ikutin aja jalannya. Dan gila juga sih kalau dipikir-pikir, nggak nyangka juga bisa ke Itali motoran. Itu kadang gue juga kayak nggak habis pikir gitu, kok bisa gitu ya. Ya beginilah guys, yang namanya touring, kalian benar-benar dimulai dari sebuah apa ya, angan-angan yang memang kita lakuin itu kayak benar-benar konsisten. Kita bikin persiapannya dari nol sampai detik ini. Alhamdulillah sih semuanya ternyata bisa kesampaian, walaupun memang kalau misalnya kalian nonton dari episode 1, gue bilang ini kan perencanaannya tuh hampir kurang lebih sampai 2 tahun gitu ya, semenjak pas Covid datang di Indonesia. Dan ya 2022 ini kita bisa jalanin ini semua, ngetrip sampai Eropa, apalagi ini Itali, negeri dimana pabrikan motor Ducati itu ada. Ya karena apa ya, gue kayak ngerasa ada ikatan batin gitu sama Itali ini. Bahasa gue aduh. Tapi itulah maksudnya bisa kesampaian sih. Salah satu impian gue juga bisa motoran sampai keluar Indonesia gitu ya, walaupun memang nggak full motoran karena memang masih menyesuaikan situasi kondisi di dunia saat ini ya, Covid ya, perang segala macam. Tapi overall sih benar-benar keren. Dan kalau gitu, wah ini nih, nah ini nih ya senior yang punya hotel ini guys. Ini langsung keluarga. ya halo. Ya, no, we keep this, ya, we keep this, we take this to Indonesia. Ya. Jadi mereka ini adalah ya yang punya hotel ini pada dasarnya, dan mereka tuh seperti yang kemarin udah diajak jalan-jalan, tanahnya di mana-mana bro. Dan kita benar-benar bisa tinggal di sini tuh benar-benar suatu kehormatan banget, dan bisa kenal sama beliau-beliau ini, keren banget. Oke guys, tempel. Iyo. Nice. Gracias. Nice. Oke guys, sudah ready. Aduh gila, mantep banget. Thank you very much. Oh ya, thank you. Ya, bye, thank you Loris. Dan say hi. Oke, ciao. Oke guys, perjalanan siap untuk dilanjutkan kembali. Ya, bye. Ciao. Very nice. Hotel La Caporala in the house yo. Ya, thank you Bapak Loris, Bapak Mateo, Ibu Liana. Wow, namanya aja udah nama ini banget kan. Nama Itali banget. Berarti cocok kan gue ngasih nama motor gue, Ducati gue, Diana.
Oh my god. Dan Bapak Miguel yang memang dia sudah harus kerja pagi-pagi, jadi tidak bisa sempat ketemu. Bener-bener dah, kita bener-bener dijamu. Pas datang ya diajak makan siang, malamnya diajak makan malam. Buset nih, hotel tapi berasa kayak di rumah gitu, kayak ketemu saudara jauh leh. Bener-bener baik banget itu. Italiano is numero uno. Anjay, logatnya tuh unik ya guys. Kalau Italiano ya seperti inilah suasana Itali yang memang sangat Italia sekali. Bener-bener udah mulai musim panas juga kan, udah kayak di Indonesia juga. Aduh, nggak nyangka Itali. Untungnya juga motor, kalau kondisi motor ngelewati perjalanan jauh udah oke banget. Kita udah prepare banget karena sudah memakai oli dari Shell Advance. Tarikan makin nenteng gitu kan. Jadi di saat kita butuh tenaga langsung ngacir pokoknya. Dan alasan kenapa gue selalu pakai oli dari Shell Advance yang tipe Ultra, karena manfaatnya sangat banyak loh guys. Di antaranya bisa meredam getaran dan mengurangi kebisingan mesin, bikin perpindahan atau pergantian gear itu jadi lebih mulus, terus menyingkirkan residu dari kerak-kerak mesin. Terus yang paling gue suka kalau misalnya kalian pakai oli Shell Advance, itu bikin tarikan motor kalian jadi lebih enteng guys, alias berperforma tinggi dan memberikan respon tarikan mesin yang jadi lebih enteng. Jadi itulah alasan kenapa gue suka banget pakai oli Shell, terutama kalau misalnya dipakai untuk touring. Ya kayak gue begini, touring keliling Eropa. Iya. Jadi gue nggak perlu khawatir kalaupun nanti misalnya kita nyasar atau kita misalnya harus muter balik karena salah jalan. Gue jarang khawatir semenjak gue pakai oli Shell, apalagi untuk dari sisi mesinnya gitu. Dan gue itu olinya ya, untuk olinya sendiri gue pakai oli Shell Advance yang AX Ultra 1040 ya, 10W40. Nah itu dia ya, untuk motor-motor sport kayak begini gue sih lebih mempercayakannya ke situ. Dan memang sudah terbukti perjalanan beribu-ribu kilometer nggak perlu khawatir. Shell Advance di hati. Karena dengan oli Shell Advance ya semuanya inilah ya, semuanya bisa jalan. Masuk Pak Eko. Dan pokoknya juga sekali lagi terima kasih banyak kepada Shell Advance yang sudah mensponsori perjalanan kita. Semoga bisa memberikan dampak yang positif bagi teman-teman semua yang nonton. So ya, enjoy the video guys. Nah, saat kita riding ini gak disangka ternyata kita menemukan sebuah tempat hidden gem gitu loh. Ya sebenarnya sih tempatnya simple, kayak tempat makan gitu di pinggir jalan seperti biasa. Tapi kenapa gue bilang hidden gem? Karena tempat makannya ini enak banget plus murah. Ya udah, nggak pakai banyak mikir, langsung aja kita makan di sana. Oke, kita berhenti lagi di salah satu pedesaan di Italia sini. Ya cukup ramai lah, banyak gedung segala macam gitu. Kita habis dari terowongan, nah itu kita habis dari situ, terus ngelihat di depan jalan ada ini yang jual kebab. Ya udah, akhirnya pesan dan makan deh. Ini dia guys, makan. Wow, akhirnya makan besar ya guys ya. Madang ya guys ya, ini bukan nasi, ini apa ya namanya, piatto kebab namanya. Plus kita juga ada sambal dari Bapak Loris ya guys ya, yang hotel yang tempat kita nginep kemarin itu, La Caporala nih, mantap nih dikasih sambal ini, enak wes. So kalau begitu kita makan dulu ya, enak nih. Aduh, kita bisa makan enak. Di mana kita? Di Italia, tapi ini kayak sebuah kota kecil gitu. Wow. Relatif sepi sih kotanya. Wow. Dan jalannya kecil. Ada aja jalan kayak gini. Keren. Kayak di
di Bogor. Mirip-mirip Bogor ya. Hutan gini. Keren sekali nih. Wow. Ada sarang burungnya. Bener komplek burung kalau ini mah. Oh. Wow. Amazing. Wah, ini baru jalan touring ini. Iya, ini masuk daerah apa ya namanya? Jalur nagrek ini, guys. Tikung-tikung, tipis-tipis. Gila ya, jalan-jalan kadang tuh ya gitu, enaknya touring tuh kita jalan, tonton nemu jalan yang wow begini gitu. Tuh kan, tuh jalan begini, coba. Pokoknya gua kalau ngomongin touring online berarti tandanya videonya ya nggak di skip. Video jalanan aja udah bagus, soalnya jalanannya ya kan, kalian juga pasti ngeliatnya, wih seperti ini belahan dunia barat. Cuaca udah mulai panas, rasanya itu seperti kayak di mana, di Pantura. Ya bedanya kan kalau jalur Pantura itu kayak ring road gitu kan. Nah kalau ini mah jalan biasa aja. Kita chain loopin motor biar makin gres. So far ya kalau ngomongin motor gua oke banget, masih enak, nggak ada gredek ya, gredek metik kali. Torsinya juga masih narik, segala macamnya juga masih oke. Plus juga udah karena ganti oli shell kan, jadi tarikannya makin enteng. Gua pakai Shell Advance AX Ultra 1040W, oke lah semuanya, nggak khawatir gitu kan. Kita juga tadi sebenarnya sempat beneran salah jalan, cuman untungnya sih peta langsung kalibrasi ulang gitu kan rute petanya, jadi aman. Sinyalnya ya. Iya itu. Karena kita di pinggiran, jadinya nggak di kota, sinyalnya FG terus. Iya itulah. Buset, bendera banyak banget ini. Bukan main. Ngeri kali. Ngeri kali ini. Dilalang aku ini 4M ini. Waduh, jangan dong yang dijual. Ini nggak figura, ini mau gue figura. Berasa kayak di Indonesia gua nyalip-nyalip. Gila, cuaca hangat gini, dikasih hangat gini mah enak banget, ini kayak di Indonesia banget. Gila ya, berarti dari Austria ke Italia itu benar-benar gak ada border sama sekali. Gak ada perbatasan anjir. Ini kita di mana? Ini lama-lama ya kayak menyasar. Kayak di antah berantah ini, lewat jalan-jalan kecil terus. Oh, tapi ini udah ada petunjuknya sih. Kadang sih kalau kayak nyasar gitu ya deg-degan mah ada pasti. Kayak misalnya ya karena sinyal jelek, iya kan, sinyal GPS-nya jelek, sinyal di petanya jelek, akhirnya kita jadi salah sasaran, harusnya belok kanan malah belok kiri. Oke, ini kita ke sini. Lucu ya. Nah ini udah kembali jalan besar lagi. Ya gitu. Kalian kalau nyasar gimana tuh rasanya? Apakah putar balik atau ya udah gasin aja, YOLO aja, ntar juga ketemu jalan besar kayak kita gitu kan? Wah gila, akhirnya kayak ditampar angin truk lewat tadi. Jalanan lurus, ngegas, efek ganti oli Shell Advance, tarikan makin enteng, bedah. Aduh enak banget. Lumayan kan, ada jalanan kosong, ngegas sedikit tuh bener deh, power tuh jadi ngisi, torsi berasa ngejambaknya. Itu semua berkat perawatan mesin motornya gitu, karena sudah pakai oli yang paling tepat untuk perjalanan jarak jauh seperti ini. Oke guys, gile berhenti dulu. Sekalian ngecek rute, takutnya kan kita rutenya nih salah nih, main asal jalan juga.
sekaligus kita ngecek destinasi juga, kita mau stay di mana. Kebetulan sih target kita sebenarnya pengen ke jalur yang memang sudah pengen ke tepi laut. Untuk di Itali ini case-nya kita mau ke Sanremo. Jadi di sana itu kebetulan kita lihat-lihat ternyata bagus tempatnya. Di Sanremo itu jadi ya karena memang sudah musim panas, makanya nih gue buka baju gitu kan. Udah enak lah. Cuman panasnya tuh nggak yang panas lembab, panas yang panas banget gitu. Hanya saja lebih ke silau sama ya anget gitu. Terus ya pada dasarnya ya udah panasnya aja gitu. Nggak kayak yang panas bikin geras sih. Menurut gue ini masih masuk akal lah ya. Panasnya masih manusiawi maksudnya kalau masuk akal. Seru deh pokoknya nih. Jalannya sepi. Layaknya kayak jalan Pantura, cuman nggak se-chaos Pantura juga sih. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan kita tuh sudah jalan hampir 4 jaman, 4 jam 5 jaman gitu dari kita awal start. Walaupun memang kayak ada berhenti-berhenti juga karena kita kayak isi bensin. Terus kayak yang ngemil-ngemil. Sekaligus ini juga kita berhenti lagi. Ya ini sih mungkin di negara ini sih, di negara Eropa yang gue bener-bener rasanya jalanan touring yang kita laluin itu kayak di Indonesia. Kayak di Jawa lah, at least kayak di Jawa kayak semuanya. Ada padi, ada pemandangan apa ya, sawah-sawah gitu-gitu. Banyak dah. Cuman memang kalian bisa lihat sendiri kan nih jalanannya sepi karena orang-orang nggak begitu banyak lewat jalur sini. Karena di sini lebih banyak tuh kayak truk-truk, terus kayak mobil-mobil pickup kayak gitu. Seandainya pun ada mobil biasa ya itu hanya kayak dari antar desa ke desa yang lain gitu. Karena ini kita incernya kan pedesaan. Jadi yaudah habis dari sini kita mau langsung jalan lagi supaya biar sampai di sana, biar sampai di sananya itu nggak begitu malam gitu. Jadi sore udah nyampe lah. Karena kita juga jatuhnya nih sekarang udah seharian juga kita riding slow ya. Oke guys, dilanjut di jalan. Dan habis itu lanjut lagi kita riding. Gila sih, kalau dipikir-pikir ini sebenarnya ridingnya kita udah cukup seharian ya. Kita itu jalan jam 10, jam 11-an pagi gitu. Dan sekarang ini posisinya sudah berada di jam 5 ke 6 sore ya guys ya. Jadi benar-benar cukup seharian. Dan kita itu berencana untuk ke selatannya Italia karena di sana itu kabarnya itu dapat pemandangan yang bagus, terus juga jalanannya enak. Belum lagi karena mau menjelang musim panas, pemandangannya juga mantep-mantep. Ya kurang lebih dari kita berhenti tadi itu sampai dengan penginapan ada kali waktunya 1,5 jam sampai dengan 2 jam lagi. Jadi memang kita tuh tiap kali 2 jam riding ya kita berhenti, 2 jam riding kita berhenti karena kan ya buat jaga stamina, kita rehat gitu kan, wajar lah gitu. Sampai akhirnya kita berhenti dan kita sampai di penginapan berikutnya. Di depan situ dulu aja tuh, depan mobil hitam Bi yang parkir. Iya sini aja dulu. Lo mau check-in kan? Wow, nggak berasa Hotel Cavaliere Della. Dari sekian panjang jalanan yang kita lalui sampai nyasar salah jalan segala macam, akhirnya kita sampai di tujuan ya guys ya.